Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Waskito Agung Wibratomo dengan NIM 22830923 dari Prodi S1 Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal jawaban dari soal remedial pemrograman Python. Dan yang akan saya presentasikan yaitu nomor 2, data mahasiswa. Buatlah sebuah program yang dapat memasukkan nama mahasiswa berapapun jumlahnya dari prodi teknik komputer. Harus lebih dari satu mahasiswa beserta NIM-nya. Setelah itu, buatlah sebuah menu pencarian terhadap nama atau NIM mahasiswa yang telah dimasukkan. Jika nama mahasiswa ada, maka tampilkan nama dan NIM-nya. Namun, jika tidak ditemukan, munculkan pesan peringatan data tidak ditemukan. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke aplikasi IDLE Python. Di sini saya telah membuat skrip Python yang membuat suatu aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Dan berikut penjelasannya. Untuk nomor 1, kelas mahasiswa. Kelas ini memiliki metode khusus init yang digunakan untuk menginisialisasikan objek mahasiswa dengan atribut name dan nama. Lalu yang kedua, fungsi tambah mahasiswa atau mahasiswa list. Untuk menerima parameter mahasiswa list yang merupakan list untuk menyimpan objek mahasiswa. Yang kedua, meminta pengguna untuk memasukkan name dan nama mahasiswa. Lalu berikutnya, untuk membuat objek mahasiswa menggunakan input pengguna. Berikutnya, menambahkan objek mahasiswa ke dalam list atau mahasiswa list. Lalu berikutnya, memberikan pesan konfirmasi bahwa data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu yang ketiga, fungsi cari mahasiswa atau mahasiswa list. Berfungsi untuk menerima parameter mahasiswa list. Lalu untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama atau name mahasiswa yang ingin kita cari. Lalu berikutnya melakukan pencarian di dalam list mahasiswa list. Lalu berikutnya jika ditemukan mencetak informasi mahasiswa, NIM dan nama. Dan jika tidak ditemukan maka akan mencetak pesan bahwa data mahasiswa tersebut tidak ditemukan. Lalu yang keempat, fungsi main. Yang keempat, fungsi main untuk membuat list kosong mahasiswa list untuk menyimpan objek mahasiswa. Lalu untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Berikutnya, jika jumlah mahasiswa kurang dari 1 atau sama dengan 1, mencetak pesan kesalahan dan menghentikan program. Jadi, jika apabila kita memasukkan mahasiswanya kurang dari atau sama dengan 1, maka akan tercetak pesan kesalahan dan menghentikan program yang kita jalankan. Lalu untuk membuat log, untuk meminta pengguna memasukkan data mahasiswa sebanyak jumlah mahasiswa. Lalu berikutnya setelah memasukkan data mahasiswa, menampilkan menu pencarian mahasiswa. Berikutnya jika pengguna memilih untuk mencari mahasiswa, memanggil fungsi. Lalu cari mahasiswa atau mahasiswa list. Jika pengguna memilih untuk keluar dari log
dan program berakhir. Yang terakhir, yang blok terakhir, if name sama dengan main. Yang terakhir, if name sama dengan main. Di sini berfungsi untuk memastikan bahwa program hanya dijalankan jika file ini dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Lalu berikutnya untuk memanggil fungsi main untuk menjalankan program utama. Secara keseluruhan, program ini memungkinkan pengguna atau user untuk memasukkan data mahasiswa dan melakukan pencarian berdasarkan NIM atau nama mahasiswa yang telah dimasukkan. Di sini sudah saya buat skripnya, tinggal kita jalankan. Sudah saya save, tinggal kita run modul, lalu masukkan jumlah mahasiswa. Tadi kan sudah jelas jika jumlah mahasiswa kurang dari atau sama dengan 1, maka akan terdapat pesan kesalahan dan akan program yang kita jalankan akan berhenti. Jadi di sini saya coba akan memasukkan 3 mahasiswa. Lalu saya enter untuk NIM mahasiswa pertama misalkan 22830913. Kita enter lalu kita masukkan nama mahasiswa. Misalkan saya beri nama Anton. Lalu setelah kita menjalankan program tersebut, maka mahasiswa yang bernama Anton dengan NIM 22830913 sudah berhasil ditambahkan. Dikarenakan tadi saya memasukkan jumlah mahasiswanya 3, lalu saya akan menuliskan mahasiswa berikutnya. Di sini saya masukkan NIM misalkan 22830918. Saya enter. Lalu disuruh memasukkan nama mahasiswa. Misalkan saya beri nama Ricky. Saya enter. Nah, di sini sudah jelas bahwa mahasiswa dengan nama Ricky dengan NIM 22830918 berhasil ditambahkan. Lalu saya akan memasukkan nama mahasiswa berikutnya. NIM mahasiswa berikutnya misalkan saya beri 22830925. Saya enter lalu misalkan saya beri nama Rohman. Saya enter. Nah, dikarenakan tadi saya memasukkan jumlah mahasiswanya 3, di sini saya sudah memasukkan 3 mahasiswa. Lalu langsung keluar menu pencarian mahasiswa. Misalkan saya ketikkan 1 untuk mencari mahasiswa. Saya enter. Lalu di sini suruh memasukkan nama ataupun NIM mahasiswa yang ingin kita cari. Misalkan saya ingin mencari data dari mahasiswa yang bernama Ricky. Di sini saya tuliskan Ricky, lalu saya enter. Di sini sudah jelas program yang saya buat sudah berjalan. Lalu di sini ketika program yang saya buat sudah berjalan dan berhasil, maka akan tampil data mahasiswa sebagai berikut. Saya tadi mengetikkan Ricky, lalu sudah keluar data dari mahasiswa yang bernama Ricky. Ricky memiliki NIM 22830918. Mari kita cek apakah sesuai. 22830918 Ricky. Ini dia 228309. Ricky nama mahasiswa Ricky 22830918. Jadi sudah sesuai ya.
mahasiswa yang bernama Ricky memiliki sebagai berikut, dan ketika saya cari mahasiswa tersebut di program yang saya buat sudah muncul. Lalu kita coba berikutnya, saya tuliskan mahasiswa yang bernama Rohman. Nah, di sini tidak ditemukan dikarenakan tidak ada nama mahasiswa yang bernama Rohman. Ini Roma, ini Ricky, ini Anton. Jadi di sini program yang saya buat error. Mengapa? Karena saya tadi tidak menginputkan data mahasiswa yang bernama Rohman. Jadi sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.